Haram hukumnya minta sumbangan di jalan. Memalukan agama Islam. Baik sumbangannya itu untuk organisasi, untuk kegiatan sosial, untuk pribadi, untuk pembangunan masjid, musola dan pondok-pondok pesantren, atau untuk sumbangan bencana, apapun bentuknya sumbangan yang berada di tengah jalan, mengganggu kegiatan lalu lintas para pejalan, maka hukumnya haram. Dan apabila yang melakukan umat Islam, maka sangat memalukan sekali bagi agama Islam. Apalagi sampai membuat rambu-rambu plang, kemudian di tengah jalanan. Ini dari 3 hukum, yaitu pertama hukum agama, yang kedua hukum akhlak, yang ketiga hukum pemerintah. Ini sangat bertentangan sekali. Tetapi jarang dibahas, seolah-olah ini adalah wajar-wajar saja dan boleh-boleh saja. Oleh sebab itu, marilah kita bahas tentang hukum orang yang meminta sumbangan dengan cara di tengah jalanan. Yang pertama, menurut hukum Islam, orang yang meminta sumbangan di tengah jalanan itu hukumnya haram. Haram. Ilat hukumnya atau sebab hukumnya adalah karena membuat gangguan, sengaja membuat gangguan di tengah jalanan. Ibaratnya bisa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala jumhurul ulama'i minal fuqaha'i wal muhaddithin. Telah berkata oleh mayoritas ulama dari kalangan ulama ahli fikih dan ulama ahli hadis. Hurrima ala kulli muslimin. Hurrima diharamkan ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Ittikhadul adha. Ittikhadul adha terhadap membuat atau membikin gangguan fitoriki di jalanan, amdan dalam keadaan sengaja. Jadi kalau sengaja membuat gangguan di jalanan, itu hukumnya haram bagi setiap orang Islam. Wal imatatil adha, dan yaitu tetap untuk menyingkirkan gangguan, anit toriki dari jalanan, fadailu, bermula beberapa fadilah atau keutamaan, adimatun yang sangat agung, sangat besar, kama sebagaimana sesuatu warota yang telah datang oleh dia fi sunani di dalam sunnah-sunnah an-nabawiyati yang bersifat nabi, as-sahihati yang sahih, minha yaitu sebagian dari as-sunnah atau al-fadail al-adibah, min asbabi dukhulil jannati, yaitu termasuk dari beberapa sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Jadi hanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalanan itu menyebabkan orang masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan, laqad ra'aitu sungguh telah melihat oleh aku rajulan pada seseorang yataqallabu yang berbolak-balik oleh dia rajul fil jannati di dalam surga, fi syajaratin dengan sebab atau di dalam sebab pohon, di dalam sebab pohon qata'a yang telah memutus oleh dia rajul ha pada syajarah. Jadi dengan sebab pohon yang dia telah memutusnya, min dhahri tariqin dari punggungnya jalan. Kanat yang ada oleh dia syajarah, tu'dhi yaitu mengganggu oleh dia syajarah al-muslimina kepada orang-orang Islam. Rawahu Muslimun, rawa telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Wa minha, dan yaitu sebagiannya fadilah, menyingkirkan gangguan dari jalanan, sababun yaitu sebab, limaghfiratid dzunubi untuk terampuninya dosa-dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun, suatu ketika seorang laki-laki yamshi, berjalan oleh dia rajul bitorikin pada suatu jalanan, wajada, mendapati oleh dia rajul ghusna syauqin, pada ranting duri alat toriki yang berada di atas jalan. Fa'akharahu lalu menyingkirkan oleh dia rajulhu pada ranting duri itu. Fasyakara lalu berterima kasih Allahu oleh Allah lahu kepada dia rajul. Faghafara lalu mengampuni oleh Allah lahu untuknya atau padanya dia rajul. Rawahu Muslimun, rawa telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki yang berjalan pada suatu jalanan.
Kemudian dia mendapati ranting duri yang berada di jalanan. Lalu dia ambil, dia singkirkan itu. Allah sendiri langsung berterima kasih kepadanya. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa kita bayangkan, jangan sengaja membuat gangguan di tengah jalan, ya. Wa minha, dan yaitu sebagiannya lagi dari fadilah keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalanan. Adna syu'abil imani, yaitu serendah-rendahnya beberapa cabang iman. Perhatikan, direnungi. Kalau sudah serendah-rendahnya beberapa cabang iman, ini menyingkirkan gangguan dari jalanan. Lah kalau seandainya sengaja membuat gangguan di jalanan bagaimana? Apakah masih punya serendah-rendahnya cabang iman atau tidak? Lawang yang serendah-rendahnya saja menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kalau sengaja membuat gangguan dari jalanan atau gangguan di tengah jalanan, itu ya candanya seolah-olah sudah nggak punya iman lagi begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Al-imanu bermula iman, bid'un yaitu berlipat-lipat, wa sab'una dan 70 syu'batan berupa cabangnya. Jadi iman itu berlipat ganda hingga sampai 70 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Bermula seutama-utamanya cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan bermula serendah-rendahnya cabangnya iman itu imatatul adza 'anit thoriqi, yaitu menyingkirkan gangguan 'anit thoriqi dari jalan. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza 'anit thoriqi shadaqatun, dan engkau menyingkirkan gangguan 'anit thoriqi dari jalan, shadaqatun yaitu sedekah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau, iyyakum wal julusa fit turuqati. Iyyakum wal julusa, waspadalah, hati-hatilah oleh kalian pada duduk-duduk fit turuqati, di jalan-jalan. Jadi duduk-duduk di jalan-jalan saja oleh Rasulullah disuruh hati-hati, waspada. Faqalu, lalu berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana mim majalisina buddun, tidaklah bagi kami mim majalisina dari tempat-tempat duduk kami, buddun suatu dosa, suatu pelanggaran. Natahaddatsu fiha, berbincang-bincang atau bercakap-cakap atau bercengkrama oleh kami, fiha di dalam turuqat, jalan-jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illal majlisa fa'tu at-tariqa haqqahu. Fa idza abaitum, lalu apabila enggan oleh kalian, illal majlisa, kecuali pada tempat duduk itu, fa'tu, maka berilah oleh kalian, berikanlah oleh kalian at-tariqa, pada jalan, haqqahu, pada haknya. Jadi jalan itu punya hak. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah, dan bermula apakah haknya jalan itu wahai Rasulullah? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basari, yaitu menahan pandangan mata, waqaful adza, dan mencegah adanya gangguan atau menghindari gangguan, mencukupkan suatu gangguan, waraddu salami, dan membalas salam, wal amru bil ma'rufi, dan perintah pada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya hadis oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi jalan-jalanan itu punya hak yang harus dihormati oleh setiap Islam, setiap orang Muslim. Jangan sengaja membuat gangguan di tengah jalanan hanya gara-gara ingin meminta sumbangan, sehingga jalanan macet, banyak orang terganggu, banyak orang yang grundel di dalam hati, banyak orang yang sakit hati. Oleh sebab itu haram hukumnya. Biasanya masjidnya walaupun besar, megah, mewah, tapi sepi dari jamaah,
Karena apa? Karena memang uangnya diambil dengan cara yang tidak benar. Wa akhiran ayyuhal muslimuna rahimakumullah, in kuntum la taqbaluna hadhil ahaditha as-sahihata litarki akhdhi as-sadaqati fit tariqi faqad qala Allah azza wa jalla wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wallahu ta'ala a'lamu bisawab.